Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Ulum C939084 yang akan mempresentasikan tentang penggunaan alat dan metode perang dalam Islam. Langsung saja, yang pertama, pengertian hukum humaniter. Hukum humaniter atau hukum perang atau dalam versi lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applied in the Armed Conflict adalah hukum tertua di muka bumi ini. Umurnya hampir sama dan sejak pertama kali manusia tercipta di muka bumi ini. Hukum ini mengatur secara luas mekanisme cara berperang yang baik beradab baik dalam hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Pengaturan permulaan dan berakhirnya perang. Permulaan perang atau sengketa bersenjata merupakan ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional khususnya dalam pasal 1 Konvensi Den Haag ketiga tahun 1907 yang berbunyi The contracting power recognizes the totalities between their server must not commit without prior and explicit warning in the form either of a written declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war. Dari bunyi pasal 1 The Hague Convention ini dapat dirumuskan bahwa pernyataan perang oleh satu negara harus diikuti dengan alasan-alasan gerilya. Apabila penerima ultimatum tidak mengindahkan syarat-syarat yang diajukan atau jawaban yang tegas memuaskan terhadap pihak pengirim ultimatum, maka pengirim ultimatum akan melakukan penyerangan tanpa memperhatikan beberapa lama tenggang waktu antara pengirim ultimatum hingga dimulainya penyerangan. Yang pertama adalah Protokol Tambahan 1 1977, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Protokol Tambahan 1 dibentuk disebabkan metode atau tidak diperbolehkan peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang. Protokol 1 menentukan bahwa hak dari pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak terbatas dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Pada bagian 3 bab 1 Protokol Tambahan 1 1977 ini mengatur tentang metode atau larangan alat-alat peperang mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 42. Yang kedua adalah Konvensi Den Haag 2 1907, Konvensi 7 Hukum Kebiasaan Perang Darat. Konvensi Den Haag 2 merupakan konvensi perdamaian kedua sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian 1 tahun 1899 di Den Haag. Mengenai alat-alat dalam bab perang diatur dalam bagian 2 Konvensi 7 tentang permusuhan dalam bab 1 alat-alat untuk melukai musuh, pengepungan dan pemboman, pasal yang mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata tertentu antara lain pasal 22 yang menyatakan hak negara yang berperang untuk memakai cara untuk melukai musuh adalah tidak terbatas. Yang ketiga adalah Non-Proliferatory 1970. Senjata nuklir adalah sebuah senjata peledak yang energinya dihasilkan dari peleburan atau pembelahan dari atom yang menghasilkan tidak hanya panas dan energi yang sangat luar biasa, tapi juga radiasi yang sangat kuat dan berkepanjangan. Radiasi yang dihasilkan dari ledakan nuklir akan merusak kesehatan, pertanian, sumber daya alam dan juga demografi wilayah yang luas. Yang keempat adalah Konvensi 1972 Larangan dan Pemusnahan Senjata Biologis. Konvensi ini bernama lengkap dengan Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological atau Biological and Toxic Weapons on Under Declaration atau Konvensi
larangan pengembangan, produksi, dan penyimpanan senjata bakteri (biologis) dan senjata racun pemusnah. Senjata biologis atau disebut senjata kuman diartikan sebagai penggunaan organisme hidup, hewan, atau tumbuhan yang efeknya bergantung pada kemampuan mereka untuk berkembang biak di tubuh orang, hewan, atau tubuh yang diserang. Yang kelima adalah Konvensi 1980. Konvensi senjata konvensi tertentu. Pada tahun 1979 sampai 1980, Majelis Ulama PBB mengadakan beberapa konferensi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu. Dan konferensi yang terakhir tanggal 15 September 1980 sampai 10 Oktober 1980 terbentuklah draft atau konsep dari konvensi senjata konvensional dan tiga protokol gabungan pada konvensi tersebut. Nama lengkap dari konvensi tersebut adalah Convention on Prohibition on Restriction on the Use of Conventional Weapons which may be deemed to be extremely dangerous or to threaten efek, dan yang artinya konvensi larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensi tertentu yang dapat menyebabkan luka berlebihan atau berefek tidak pandang bulu, atau bisa dikenal dengan istilah CCW. Ada banyak jenis senjata yang diperbolehkan dan digunakan oleh umat Islam dalam perang, yaitu sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah busur, panah, tombak, pedang, dan meriam. Menurut Rina Rusman, staf ICRC Regional Jakarta, disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama karena larangan perang tersebut telah diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal adalah PBB, dan kedua karena hukum humaniter internasional sejak awal lahirnya tidak bertujuan untuk melarang peperangan, tetapi pada prinsipnya untuk memanusiawikan perang. Metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata. Pengaturan metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata yang diatur dalam Konvensi The Hague tahun 1989 dan 1907 serta Protokol Tambahan 1 tahun 1977 pada dasarnya diilhami oleh Instruksi Liber tahun 1863 dengan Deklarasi Strasbourg 1868. Instruksi Liber merupakan serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat akibat terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Al-Quran. Umat muslim hanya diperbolehkan membunuh, mengusir, dan memerangi umat kafir yang memerangi mereka terlebih dahulu dan dilarang melampaui batas. Kedua, dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali umat kafir telah memerangi terlebih dahulu di tempat tersebut. Yang ketiga, jika pihak musuh sudah berhenti memerangi dan tidak ada lagi kerusakan, maka diwajibkan untuk berhenti berperang. Yang keempat, tetap berperang hanya di jalan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wajib melindungi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan terhadap umat muslim. Yang terakhir, keenam adalah dilarang berperang di bulan-bulan haram seperti Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, kecuali peperangan karena membela diri. Yang kedua adalah hadis. Berikut beberapa peraturan atau metode di dalam peperangan harus dipatuhi oleh umat muslim ketika berperang melawan musuhnya. Yang pertama adalah dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah terjadi kesepakatan damai. Ketiga, dilarang membunuh wanita dan anak kecil kecuali mereka ikut berperang, maka boleh diperangi. Yang ketiga adalah dilarang membunuh orang tua dan orang sakit. Yang keempat, dilarang membunuh pekerjaan dan kurung orang upahan. Yang kelima, dilarang mengganggu para biarawan dan tidak membunuh umat yang
tengah beribadah, dilarang memutilasi mayat atau musuh, dilarang membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun, dilarang membunuh ternak kecuali untuk dimakan, dilarang menghancurkan desa atau kota yang berlebihan, dilarang menghancurkan atau memasuki tempat ibadah, dilarang membunuh kaum yang telah berada di dalam tempat ibadah. Profesor Dr. Marcel A. Biosat dalam bukunya El Humanisme de l'Islam menyebutkan bahwa yang pertama adalah di dalam peperangan dilarang membuat ekses, pengkhianatan, dan tidak adil dalam segala bidang. Kedua adalah berperang di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan musuh menderita berlebihan, seperti memberikan hukuman-hukuman yang keji dan melakukan perbuatan yang sia-sia, khususnya perusak tanaman-tanaman dan lain-lain sebagainya. Tiga, memberikan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap tawanan perang yang akan ditukar atau dibebaskan secara sepihak apabila perang sudah selesai dan tidak ada lagi tawanan perang muslim di pihak musuh. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dengan menghormati agama dan kebudayaan mereka. Dan kelima, syariat Islam melarang segala bentuk tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perjanjian damai yang telah dibuat. Fakta perdamaian harus dipegang teguh sejauh pihak musuh masih menghormati isi perjanjian damai tersebut. Al-Quran melarang umat Islam menyerang suatu bangsa yang tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap Islam. Di samping dapat memberikan jaminan keselamatan, umat Islam selalu bersikap adil dan penuh hormat, belas kasih, serta menjunjung tinggi harga diri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.